Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Bulan ini adalah bulan Rajab, di mana di bulan ini terdapat sebuah peristiwa yang besar yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu peristiwa tentang terjadinya Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj ini sering kita peringati. Pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir semoga istiqomah ingin membacakan sebuah kisah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj ini dalam sebuah kitab yang menerangkan khusus tentang peristiwa itu, yaitu kitab Dardir Mi'raj. Isra adalah perjalanan di waktu malam. Subhanalladzi asra. Isra perjalanan di waktu malam dari Makkah kota Palestina. Kemudian Mi'raj adalah su'udun Nabi, yang di dalamnya dalam peristiwa itu furidatil khums, diwajibkan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra dan Mi'raj bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Tetapi baginda Rasulullah SAW pada saat itu mendapatkan kesedihan yang sangat sedih. Beliau kehilangan 2 orang sebagai orang yang pelindung, penenang Rasulullah SAW, yaitu istri beliau Sayyidatina Khadijah dan paman beliau Sayyidina Abu Talib. 2 orang ini adalah seakan-akan menjadi bagian penting dalam dakwah Rasulullah SAW pada awal-awal saat itu. Akhirnya Rasulullah kehilangan beliau berdua, meninggal dunia, sedih bukannya main. Akhirnya hijrah ke kota Taif, mengharap ada harapan besar di Taif beliau diterima dengan baik. Tetapi nyatanya di Taif beliau dilempari batu sampai luka dan semacamnya. Sampai malaikat bilang, "Ya Rasulullah, kamu mau apa? Apakah gunung itu akan saya binasakan untuk mereka?" Singkat cerita Rasulullah, "Tidak. La bal artajil uqbana," kata Sayyidil Habib Umar dalam dia ulami. "Tidak, saya masih mengharapkan anak turun mereka, mayyan suruh hadaddin, orang-orang yang akan membela agama ini." Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Isra wal Mi'raj terjadi anugerah dari Allah kepada baginda Rasul sebagai bentuk hiburan kepada Rasulullah akan kesedihan. Makanya tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Dulu orang Arab menamai tahun itu tidak seperti sekarang 1900, 2000 dan semacamnya. Dulu tahun-tahun Arab diberi julukan tahun sesuai dengan peristiwa. Seperti tahun kelahirnya Kanjeng Nabi disebut dengan tahun gajah karena bersamaan dengan tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kita mulai membaca kitab ini dengan bacaan tawassul kepada pengarang dan para guru-guru kita. Alhamdulillah ya wa'alaikumsalam. العرب بالله الأحمد سيدنا محمد الدردير على الإمام بارك المدن من جمود الدين الأقيتي رحمه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر عند البيت مضطجعا بين رجلين. Suatu ketika Nabi berada di Hijr Ismail di samping Ka'bah, tidur miring di antara 2 orang laki-laki. Di sini 2 orang laki-laki disebutkan ammuhu, paman Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah, dan ibnu ammihi, yaitu sepupu Nabi, yaitu Ja'far bin Abi Talib. Dari pernyataan ini disebutkan di dalam syarah ini menunjukkan jawazu naumi jama'atin. Tidur bareng itu gak apa-apa, asalkan ya sama-sama satu jenis dan tidak ada tulasiku bi'aurah wala raibah, gak ada fitnah. Idh atahu Jibrilu wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akhar. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril, Mikail, dan 1 malaikat yang lain. 3 malaikat. Ada yang bilang yang satu ini adalah malaikat Israfil. Fahtamaluhu hatta ja'u bi Zamzam. Kemudian 3 malaikat ini membawa Nabi, kemudian sampai Nabi kepada telaga Zamzam. Fastalqahu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril. Kemudian Nabi ditidurkan dan semacam. Fi riwayatin, di dalam satu riwayat, furrija saqfu baiti. Nabi bilang, atap-atap rumahku tersingkap. Kemudian fanazala Jibril fasyaqqa min taghrati nahrihi ila asfali batni. Kemudian Jibril turun, akhirnya dibawa ke Zamzam. Kemudian Nabi dibedah mulai dari leher di atas leher sampai ke perut. Thumma qala Jibril li Mikail ya'tini bi tasdin min ma'i Zamzam.
Kemudian malaikat Jibril bilang kepada Mikail, bawalah aku satu baskom dari air Zam-Zam. Kaima utahhiru qalbahu wa ashraha sadrahu. Agar supaya saya, kata Jibril, mensucikan hati Nabi Muhammad dan melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah pertanyaan. Kenapa Rasulullah sampai segitunya disucikan, dibedah? Apa Rasulullah gak suci? Nah, akhirnya di sini dijawab, wal murad ziyadatut tathhir. Ini bukan bentuk penyucian, tapi lebih disucikan lagi. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam Sifatu Durrah itu bilang, walakin zaduhu ala tuhran ala tuhrin, begitu. Suci di atas kesucian. Nabi gak ada dosa, gak ada kotoran, tapi dibersihkan lagi, lebih disempurnakan lagi. Ziyadatut tathhir. Wa naza'a ma kana bihi min adza. Kemudian kotoran yang di Nabi itu dikeluarkan. Nah, ini timbul pertanyaan, apa Nabi kotor? Di sini disebutkan yang dimaksud adza adalah alaqatus sauda. Adalah sebuah darah yang kempel yang berwarna hitam. Ini bukan berarti Nabi kotor, tetapi ini bentuk manusia Nabi. Bentuk bahwa Nabi itu benar-benar manusia. Ini adalah bentuk takmilatan lil khilqah, penyempurnaan akan penciptaan Nabi sebagai seorang manusia. Kenapa? Karena seandainya lau khuliqa saliman minha, andai kata Nabi diciptakan tanpa ada alaqatis sauda ini, lam yakun lil adamiyyin ittila'un ala haqiqatihi, maka tidak akan mungkin ada manusia-manusia yang bisa meneliti dan melihat hakikat daripada keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada yang bilang min anfasikum. Ini betul-betul dari sosok manusia sebagai uswah teladan bagi kalian wahai para umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salahu thalatha marratin. Kemudian Nabi disucikan sebanyak 3 kali. Wahtalafa ilaihi Mikail bi thalathi tosati min ma'i Zamzam. Sampai 3 kali malaikat Mikail bolak-balik. Thumma utiya bi tastin min dhahab mumtali hikmatan wa imanan fa afraghahu fi sadrihi wa malau hilman wa ilman wa yakinan wa islama. Kemudian diberi lagi suatu wadah emas yang penuh dengan hikmah iman, kemudian di dadanya dipenuhi dengan sifat-sifat yang terpuji, ilman, yakinan, islaman. Ada pertanyaan, Nabi disucikan pada saat itu, bukan disucikannya, tapi ditambah kesuciannya pada saat itu dengan wadah emas dan dengan air Zam-Zam. Kenapa dengan wadah emas? Bukankah emas haram untuk dijadikan wadah? Tapi Nabi kok malah pakai wadah? Di sini ada 4 jawaban yang bisa kita jawab ketika ada pertanyaan itu. Yang pertama, ini adalah khususiyah Nabi. Memang keistimewaan Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini terjadinya sebelum hijrah. Sedangkan keharaman emas, keharaman wadah emas itu terjadi di setelah hijrah. Yang ketiga adalah ini terjadi di alam malakut. Sedangkan emas itu haramnya terjadi di alam dunia. Yang keempat, ini adalah wadah surga dan ini tidak haram. Itu jawaban ketika ada pertanyaan sendiri. Kenapa pakai air Zam-Zam? Karena air Zam-Zam adalah air yang paling utama setelah air yang muncul dari jemari-jemari Rasulullah SAW yang mulia. Sampai ada syair, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzama fal kautsar fanailu misra thumma baqil anhar. Jadi air, klasmen air yang paling terbaik itu yang pertama adalah asabi'in nabi, air yang keluar dari driji Nabi, kemudian air Zam-Zam, kemudian Kautsar, telaga, kemudian air Mesir, sungai Mesir, dan kemudian terakhir sungai-sungai yang ada. Setelah proses pembedahan selesai, kemudian thumma adbaqahu thumma khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah, distempel dengan stempel kenabian, thumma utiya bil buraq, kemudian didatangkan buraq. Insyaallah kelanjutan tentang buraq dan kelanjutan insyaallah akan dilanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Semoga kita istiqamah dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum.